Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sebelumnya telah saya share bagaimana membuat soal pilihan ganda dengan Google Form. Kali ini saya akan share bagaimana membuat soal isi dengan Google Form. Pertama, sebagaimana biasa, masuk ke docs.google.com. Kemudian pilih formulir. Kemudian buat formulir baru. Kemudian atur setting supaya menjadi kuis agar kita bisa memberikan penilaian. Pertama, karena IC, maka saya ingin supaya penilaian diberikan setelah terjadi pemeriksaan secara manual. Oleh karena itu saya klik kumpulkan email, kemudian kasih tanda terima respon selalu. Kemudian batasi satu tanggapan, jadi responden atau siswa harus login ke Google. Oke, kemudian kuis, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian untuk rilis nilai, saya pilih nanti setelah peninjauan manual, karena saya ingin memberikan penilaian setelah kita mengkoreksi secara manual, karena ini essay. Kemudian setelah itu jawaban yang benar ini saya hilangi, karena kalau pada soal pilihan ganda itu kita bisa tentukan jawaban secara pas B atau A sehingga siswa dapat langsung mengetahui kesalahannya. Akan tapi untuk essay penilaiannya tidak begitu, tidak eksak, penilaiannya tidak eksak, karena terkadang kita beri nilai yang tidak penuh. Misalnya per soal nilai 10 kadang kita beri nilai 7 atau 5, tergantung jawabannya mendekati kebenaran atau benar banget atau kurang benar ya. Kemudian nilai poin, responden dapat melihat nilai poin dari masing-masing soal, karena boleh jadi ada soal tertentu yang kita berikan nilai lebih tinggi, ada soal tertentu yang kita beri nilai lebih rendah. Oke, kemudian klik simpan. Kemudian setting berikutnya adalah penilaian, klik preferensi, kemudian jadikan pertanyaan wajib, tidak saya klik karena user boleh menjawab atau boleh tidak. Kemudian nilai quiz point default adalah 10. Jadi kalau misalnya saya tidak memberikan nilai khusus untuk satu soal, maka nilainya dianggap default 10. Tapi kita bisa merubah soal-soal tertentu ini nilainya lebih tinggi daripada soal-soal yang lain. Klik simpan. Kemudian berikan judul formulir, misalnya soal sejarah dunia kelas 4 R1. Ini akan menjadi nama file dari formulir kita. Sedangkan judulnya misalnya saya cukupkan dengan soal sejarah dunia. Alat email wajib. Kemudian saya ingin pertanyaan, saya ingin pertanyaan tertentu nilainya tinggi, pertanyaan poin dari masing-masing soal berbeda. Ada beberapa pertanyaan yang nilainya lebih tinggi daripada yang lainnya. Di sini saya akan bikin 5 soal saja sebagai contoh. Untuk bikin soal isi, pilih jawaban singkat, karena soal-soal awal yang nilainya tidak tinggi ya, itu jawabannya hanya satu kata saja. Di sini saya berikan kunci jawaban. Kunci jawaban ini, dengan diberikan kunci jawaban, maka pada soal ini otomatis langsung bisa memberikan nilai apabila sudah dengan kunci jawaban, karena nama asli bisa cuma satu kata atau jawabannya hanya segitu kemungkinannya. Saya pilih kunci jawaban. Dan kemungkinan jawaban lainnya adalah dengan memberikan banyak alternatif jawaban yang benar ini, maka siswa atau anak didik kita yang menjawab, apabila dia menjawab dengan salah satu dari jawaban yang benar ini, maka otomatis sistem akan mengatakan itu benar. Tanpa penulisan manual, langsung dia mengatakan benar. Ini cocok untuk soal-soal yang memang jawabannya pendek, seperti nama desa, nama kota, nama seseorang, dan seterusnya. Biar saya tambahkan lagi jawaban singkat.
kunci jawaban. Saya tuliskan. Di sini saya berikan beberapa alternatif jawaban. Saya berikan dua jawaban, Goa atau Sulawesi Selatan. Apabila siswa menjawab misalnya cuma Sulawesi saja, jawaban yang kurang lengkap, maka saya berikan penilaian manual, cuma saya kasih nilai 5. Demikian. Berikutnya ini saya akan berikan jawaban dengan nilai yang tinggi. Kita sudah poin total sudah 30. Kemudian dari nilai default soalnya 10, poin total 30, berarti sudah ada 3 soal. Pada soal berikutnya ini saya akan memberikan nilai yang tinggi sehingga genap poinnya menjadi 100, yaitu dengan nilai 35 untuk masing-masing soalnya. Dan soal berikutnya ini membutuhkan uraian jawaban yang panjang. Saya pilih paragraf karena jawabannya akan relatif lebih panjang daripada soal-soal sebelumnya. Di sini saya tidak akan memberikan jawaban karena jawabannya bisa bermacam-macam dan ini membutuhkan penilaian secara manual. Beberapa alternatifnya adalah karena negara-negara fasis telah dikalahkan, itu benar. Karena terjadinya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, itu juga benar. Atau karena Jepang telah menyerah, itu pun juga benar. Maka sini saya tidak memberikan kunci jawaban. Kemudian untuk poinnya saya berikan nilai yang berbeda. Saya berikan nilai hingga 35 poin. Selesai. Karena soalnya panjang dan uraian. Dan berikutnya poin total sudah 65. Berikutnya saya berikan juga nilai 35. Sama seperti soal sebelumnya, di sini saya pun tidak memberikan kunci jawaban karena jawabannya bisa bermacam-macam dan membutuhkan penilaian secara manual. Saya ubah penilaiannya menjadi 35 sehingga genap menjadi 100. Oke. Demikian soal telah jadi dan telah siap kita kirimkan. Sekarang kita akan mengirimkannya dengan mengklik kirim. Kemudian saya pilih link, saya perpendek. Ini bisa saya copy untuk dikerjakan oleh siswa yang ada di rumah. Bisa di-share lewat WhatsApp atau Telegram atau komunikasi yang lainnya untuk kemudian siswa bisa mengerjakannya di rumah. Dan juga bisa dikerjakan melalui perangkat handphone. Nah, misalkan siswa telah mendapatkan linknya, maka kemudian dia berusaha mengerjakannya. Dia paste di browser. Di sini dia harus melakukan login. Kenapa? Karena masing-masing siswa hanya boleh memberikan respon atau jawaban satu saja. Login. Saya misalnya login dengan Hamidah Ali. Misalnya siswanya bernama Hamidah. Kemudian berikutnya. Di sini ada email yang dimasukkan siswa untuk mendapatkan balik dari guru, yakni berupa rilis nilai yang dia dapatkan berapa. Di sini saya ketikkan. Kemudian berikutnya adalah memberikan jawaban. Sengaja saya simulasikan apabila siswa tidak mengerjakan secara lengkap. Kemudian kirimkan.
Di sini tidak menampilkan nilai karena memang ini tidak langsung ditampilkan, tapi membutuhkan penilaian secara manual. Kemudian dari sisi guru, setelah murid mengirimkan responnya atau jawabannya, maka guru akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Klik di respon. Nah, kemudian setelah itu ada ringkasannya seperti ini jawabannya. Sekarang kita berikan penilaian dari masing-masingnya, dari masing-masing soal. Pertanyaan individual, oke, dapat nilai 100, dapat nilai 100. Nah, ini dinyatakan salah karena memang kunci jawabannya adalah Goa dan Sulawesi Selatan. Sulawesi jawaban kurang lengkap, tapi tetap saya beri nilai yaitu separuh misalkan, karena dia jawabannya kurang lengkap 5. Kemudian ini dinyatakan salah karena tidak memberikan jawaban karena kita tidak memberikan jawaban yang benar, karena ini harus melihat secara manual. Kemudian ini saya berikan jawaban penuh, jawaban 30 misalnya. Ini saya berikan penilaian penuh, atau saya berikan penilaian yang lainnya 30 misalnya. Kemudian ini 35. Kemudian simpan. Oke. Dan kemudian setelah itu kita rilis skor untuk mengirimkan hasil nilai ke peserta. Ini Hamidah kebetulan baru 1 responden saja. Saya kirimkan. Oke. Setelah kita kirimkan, apa yang terjadi pada sisi siswa? Maka apabila dia melihat emailnya, maka dia akan mendapatkan email yang sesuai, menggunakan email dari gurunya tersebut. Ini adalah hasil dari rilis skor yang telah diberikan oleh guru. Ini adalah jawaban yang dimasukkan oleh siswa kepada gurunya. Seperti ini jawabannya. Nah, kemudian hasilnya dilihat dari sini. Nah, ini saya baca lebih giat ya. Salah sejarah dari 90 dari 100 yang penuh. Klik lihat apa yang kita lihat. Nah, ini jawabannya. Ini dianggap salah ya. Nah, ini dianggap kurang sempurna seperti ini. Yang ini mendapatkan nilai penuh dianggap sempurna. Oke, bagaimana apabila ada murid yang kedua menjawab? Dari sisi guru akan kita lihat. Harus login karena masing-masing siswa hanya bisa memberikan satu jawaban. Di sini saya pilih misalkan Aba Ali. Di sini misalnya saya berikan jawaban asal saja, hanya supaya melihat bagaimana hasilnya nanti dari si gurunya. Oke. Kemudian sekarang kita lihat dari sisi guru. Di sini akan muncul responnya menjadi 2. Respon menjadi 2. Hamidah Ali tadi yang pertama. Sedangkan respon yang kedua, kita klik di sini. Tanggapan berikutnya. Ini apa Ali SBY? Seperti ini jawabannya. Ini tidak saya berikan nilai karena kita anggap salah. Kita berikan nilai 0. Kemudian kita rilis ke Apa Ali. Cukup kirim ke Apa Ali. Oke, udah terkirim. Kemudian dari sisi Apa Ali akan melihat sebagaimana
yang dilihat oleh Hamidah Ali tadi. Demikian cara pembuatan dari soal menggunakan essay. Sekarang pertanyaannya, bagaimana apabila kita ingin membuat soal baru lagi dalam bahasa Arab? Oh ya, kemudian setelah itu kita bisa melihat daftar dari hasil nilai dari soal yang telah dikerjakan oleh murid-murid kita. Lihat saja di sini membuat spreadsheet. Saya pilih spreadsheet yang baru, buat gitu ya. Jadi Hamidah Ali mendapatkan nilai 90, Abah Ali mendapatkan nilai 30. Dan ini adalah jawaban-jawaban yang dilakukan oleh mereka. Jadi di sini kita akan melihat langsung secara lebih gampang dalam format Excel, yang mana kita bisa download dan kita bisa serahkan ke bagian akademik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalnya ingin membuat soal berbahasa Arab? Tinggal kita bikin soal baru, kemudian setelah itu kita ketikkan dengan menggunakan keyboard berbahasa Arab. Contohnya adalah saya bikin soal baru, saya pilih formulir, saya pilih misalnya judulnya adalah saya ganti keyboard Arab. Pembuatan soal berbahasa Arab ini boleh jadi kita melihat hurufnya terlalu kecil ya. Dan untuk membesarkannya di browser Chrome, lakukan dengan cara berikut. Klik tanda seperti ini, klik tanda di sini, kemudian besarkan. Kita zoom. Sesuai dengan kebutuhan kita. Apabila sudah cukup jelas, kita berhenti di situ. Kemudian pertanyaannya sebagaimana biasa, kita bisa milih pilihan ganda atau bisa milih essay. Misalnya jawaban singkat, saya gunakan kemudian saya ketikkan soal sebagaimana berikut. Seterusnya sebagaimana pembuatan dua soal sebelumnya, namun di sini menggunakan bahasa Arab. Demikian tutorial yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik share dan like dan berikan komentar yang membangun dan pertanyaan-pertanyaan yang mana insya Allah bisa saya buatkan videonya di kemudian hari. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.